ditafsirkan dengan lebih jelas kepada raja, sebab raja tidak tahu apa arti mimpinya itu. Dan dia memanggil setiap orang-orang bijak yang berhikmat dalam kerajaannya itu. Tetapi raja tidak dapat menemukan seorang pun yang dapat menyampaikan isi mimpinya itu, arti mimpinya itu. Jadi mari kita baca. Kita terus dalam di ayat yang ke-13. Ini berbunyi demikian. Ketika Tita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Nah, inilah keputusan raja pada waktu itu, sebab dalam istana Raja Nebukadnezar tidak ada satu orang pun yang, yaitu orang-orang yang sudah dianggap dalam kerajaan itu orang bijak, pandai, dan berhikmat pada waktu itu. Jadi raja memberikan titah di mana mau dibunuh. Dan di ayat yang ke-13 itu, Daniel pun ini juga tergolong dalam orang-orang yang bijak pada waktu itu, orang-orang yang berhikmat. Tetapi pada waktu itu yang dipanggil Daniel tidak ada di situ, tapi orang-orang yang tidak percaya Tuhanlah, untuk kita lebih paham. Orang-orang yang tidak percaya Tuhanlah yang dipanggil oleh raja pada waktu itu untuk menafsirkan mimpinya. Jadi Daniel apabila mendengar hal ini, dia dan rakan-rakannya itu terancam, karena mereka pun akan terlibat juga untuk dibunuh. Tetapi karena itu membuatkan mereka terancam untuk dibunuh, maka Daniel, kita lanjutkan dalam ayat yang ke-14, lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa Tita yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberikan waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Nah, syukur pada waktu itu raja diberikan Daniel memperolehi hikmat yang dari Tuhan untuk bertanya kepada Arioka, nama dia itu, untuk bertanya kepada dia, dan dia terus berjumpa dengan raja supaya dia diberikan waktu untuk menafsirkan mimpi raja itu. Jadi apa yang kita dapat pelajari di sini, di mana di dalam ayat yang ke-13 mengatakan, ketika Tita itu dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dengan bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun merasa terancam. Nah, dalam hal ini, kalau dikatakan rasa terancam itu, memang hati orang-orang yang berada dalam posisi ini memang tidak tenang sudah. Betul-betul tidak tenang hatinya, sebab mau dibunuh. Siapakah orang yang hanya mau dibunuh dengan begitu saja? Saya percaya tidak ada. Pasti akan ada orang yang mau mencari jalan untuk mencari jalan penyelesaian. Nah, ini dalam hal ini, kalau kita lanjutkan lagi di ayat yang ke-17, dan kita akan terus membaca.
ayat yang ke-17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel itu. Nah, di sini kita dapat mempelajari di mana kita di sini kan seringkali bagi yang mau, di mana kita selalu dibawa berdoa bersama-sama dengan kita punya nabi atau rasul-rasul kita di sini, untuk supaya kita juga dapat melawan setiap roh jahat, setan, iblis di dalam alam roh. Sekalipun kita tidak ada di antara kita yang termasuk saya lah, yang belum dapat masuk di dalam alam roh, tetapi percaya bahwa kalau dikatakan oleh mereka, mari kita berdoa bersama, kita berperang, kita akan menyerang roh jahat yang menyerang kita. Jadi seolah-olah begini perjalanan ceritanya Daniel ini, dimana kalau kita baca di ayat yang ke-13 itu, mereka rasa terancam. Artinya roh jahat menyerang mereka, mau membunuh mereka. Dan Daniel balik membawa rakan-rakannya, rakan seperjuangannya, rakan sepelayanannya untuk memohon kepada Tuhan. Artinya mereka berdoa kepada Tuhan seperti yang kita buat di sini. Itulah yang kita buat selama ini di sini, di mana kita selalu diajar berperang dan berperang, supaya roh-roh jahat yang menyerang kita itu dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah pelajaran kita. Jadi apa yang kita buat selama ini itu artinya sudah dilakukan terlebih dahulu oleh Daniel dan rakan-rakannya pada waktu itu. Jadi kalau masih ada di antara kita para jemaat Tuhan yang di sini yang masih mempertikaikan apa yang sudah kita lakukan di sini, ataupun tidak percaya, apakah jemaat masih lagi mau meneruskan hati yang tidak percaya itu, atau mau berubah supaya terus mau melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan di sini? Sebab kalau kita masuk lebih dalam lagi, apa yang diperolehi jawaban daripada Tuhan, yaitu doa pergumulan atau peperangan Daniel dan kawan-kawannya itu, yaitu di ayat yang ke-19. Kita ulang baliklah dari ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Azaria, teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Tuhan menjawab atau tidak? Di sini Tuhan menjawab. Jadi apa yang kita pelajari di sini, apa yang kita buat di sini sama dengan apa yang Daniel dan teman-temannya itu buat. Jadi
Kalau masih ada jemaat yang tidak percaya, artinya firman Tuhan ini yang sudah lebih dulu mengatakannya, maka firman Tuhan itu tidak dipercayai. Apabila firman Tuhan itu tidak dipercayai, secara otomatis tidak mempercayai Tuhan Yesus. Sebab firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebab Tuhan Yesus sangat mengasihi kepada kita semua umat Tuhan di tempat ini. Sangat mengasihi kita semua. Kalau sampai Tuhan sendiri yang turun di tempat ini, ada malaikat Tuhan yang turun di tempat ini, bahkan mungkin ada di antara kita yang memerlukan jawaban daripada Tuhan, mungkin memerlukan pekerjaan dan sebagainya lah. Apapun yang menjadi pergumulan dijawab oleh Tuhan dan ditolong oleh Tuhan. Apakah itu masih tetap lagi tidak percaya dengan pekerjaan Tuhan di tempat ini? Itu kita jawab dalam hati kita sendiri. Sebab kenapa saya katakan begitu? Kalau masih ada jemaat Tuhan yang masih ada ngongeng-ngongeng dan di belakang, itu artinya masih lagi tidak percaya dengan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sedangkan pekerjaan Tuhan di sini sama dengan apa yang dilakukan oleh Daniel dan teman-temannya. Sedangkan Daniel ini, mereka ini pun dikatakan orang buangan. Dalam Alkitab mengatakan mereka ini orang buangan. Tetapi Tuhan tidak melihat latar belakang mereka. Apa yang Tuhan lihat, hati mereka itu yang bersungguh-sungguh, di mana berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Ini menjadi contoh bagi kita semua, supaya kita jemaat Tuhan di tempat ini jangan lagi sedikit pun kita membiarkan roh jahat itu memanipulasikan pikiran kita, hati kita, di mana selalu timbul walau setitik pun dalam hati maupun di pikiran yang tidak percaya, ataupun yang selalu kita dengar menjadi menanduk hamba Tuhan. Sekalipun tidak ditanduk secara fisikal dengan kepala begini, tetapi dari perkataan saja pun kita sudah menanduk. Seharusnya seluruh umat Tuhan di tempat ini berganding bahu, seperti yang selalu kita dengar, unite, supaya apabila kita sungguh-sungguh seperti yang dikatakan hamba-hamba Tuhan di tempat ini, apabila bersungguh-sungguh, pasti apapun yang Tuhan mau lakukan di tempat ini tidak ada yang mustahil. Pasti. Kita lanjutkan pembacaan kita. Ayat yang ke-20. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Nah, dalam kalau raja yang mengatakan itu adalah mimpi, Raja Nebukadnezar mengatakan itu adalah mimpi. Tetapi kalau kita baca ayat yang ke-19, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel. Itulah sebabnya kenapa orang-orang yang bijaksana dalam kerajaan Nebukadnezar pada waktu itu, mereka tidak dapat menyampaikan isi
Arti mimpi Raja Nebukadnezar itu, sebab itu bukan mimpi biasa. Itu bukan mimpi biasa yang dimimpikan oleh Raja Nebukadnezar, tetapi Alkitab mengatakan itu adalah satu rahasia. Rahasia yang harus disampaikan oleh orang-orang kudus Tuhan saja. Sebab itu seolah-olah rahasia yang akan terjadi, bukan lagi seolah-olah, tapi itu satu rahasia yang akan terjadi ke depan. Itulah sebabnya di ayat yang ke-19 itu mengatakan, maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam satu penglihatan malam, lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Hanya dapat disingkapkan oleh orang-orang kudus Tuhan saja. Sebab perkara itu bukannya perkara biasa. Coba kita pasal yang sama, ayat yang ke-27 dan 28, pasal yang sama. Daniel menjawab, katanya kepada raja, rahasia yang dinyatakan tuanku raja tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang bijaksana, ahli jampi, orang berilmu, atau ahli nujum. Tidak boleh disampaikan, sebab itu bukan mimpi biasa, tetapi satu rahasia yang akan terjadi ke depan, dan hanya orang kudus Tuhan saja yang boleh menyampaikan melalui Daniel pada waktu itu. Di ayat yang ke-28, tetapi di surga ada Allah yang menyingkapkan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari yang akan datang. Mimpi dan penglihatan yang tuanku lihat di tempat tidur ialah ini. Tapi kita tidak akan masuk di situ, di bahagian itu saja. Sebab itulah yang dia katakan itu arti mimpi raja itu dari ayat 29 dan seterusnya. Tapi kita tidak akan masuk di situ. Itu mimpi yang menceritakan mimpi yang menceritakan yang pasti akan terjadi di masa yang akan datang. Dan betul kata Daniel. Coba untuk mengukuhkan lagi, mari kita baca di ayat yang ke-45, pasal yang sama juga, ayat 45. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada tuanku raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Itu benar, dia bilang. Itulah sebabnya kenapa tidak boleh disampaikan orang yang biasa-biasa ataupun tidak ada roh Tuhan. Sebab mungkin kan selalu roh jahat ini membuatkan pikiran dan hati orang itu, kalau bukan saya, raja tidak tahu begitu. Itu yang Tuhan tidak mau. Tapi kalau anak-anak Tuhan yang menyatakan rahasia-rahasia yang tersembunyi itu, tidak akan ada sedikit pun di dalam hati yang membangga diri. Sebab apa yang Daniel katakan, di surga ada yang dapat menyingkapkan rahasia itu. Itu berarti tidak ada kesombongan atau meninggi diri di dalam hal itu. Itulah sebabnya kenapa Tuhan tidak mau orang sembarangan untuk menyampaikan rahasia itu kepada raja pada waktu itu. Jadi apa yang kita dapat pelajari pada malam ini? Selalu kita di tempat ini, terutama
kalau yang ikut kelas itu, di sana banyak rahasia-rahasia yang kita dapat pelajari. Jadi, apakah yang kita sudah dapat pelajari itu, sudahkah kita bukan kamu, kita sama-sama, sudahkah kita bersama-sama melakukannya itu? Sebab saya percaya semakin lama, semakin kuat pekerjaan Tuhan di tempat ini, semakin kita dibersihkan oleh Tuhan. Sebab Tuhan ada maksud ke depan bagi umat Tuhan di tempat ini, bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Apalagi kalau yang muda-mudi. Sebab muda-mudi inilah generasi penerus akan datang. Jadi sebagai muda-mudi, apakah kita yang sudah banyak mengerti firman Tuhan, sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Sekalipun saya bukan lagi muda-mudi, tapi saya tetap katakan kita. Sebab saya pun mau belajar. Sebab kenapa? Selagi kita masih memijak di bumi ini, belum ada yang sempurna. Cuma kenapa saya katakan muda-mudi? Sebab malam ini adalah ibadah muda-mudi. Dan Tuhan mau supaya apa yang sudah kita pelajari selama ini, terlebih lagi dalam firman Tuhan yang kita dengar, kita baca, dan ada yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Tidak ada alasan lagi bagi kita yang kurang pengajaran atau didikan firman Tuhan. Sebab semua yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini tidak lari dari Alkitab. Macam yang seperti yang telah dilakukan oleh Raja Daniel dan teman-teman seperjuangannya itu, di mana apabila mereka sudah mendengar di mana akan ada pembunuhan, dibunuh orang-orang yang bijak, yaitu di ayat yang ke-13, mereka terancam, dan di mana Daniel dan teman-temannya itu melakukan satu tindakan untuk tindakan yang betul, di mana mereka bukan lari sebab mendengar yang akan dibunuh, tetapi Daniel datang kepada teman-temannya dan mereka berdoa bersama-sama. Jadi apa yang mereka lakukan ini sama betul di sini. Memang sama di sini. Kita selalu dibawa berperang, di mana apa yang kita selalu dengar, roh jahat sudah menyerang begini. Kita terus, dia bilang, kita punya hamba-hamba Tuhan, dia bilang, mari kita berdoa bersama-sama. Sama betul dengan cara Daniel dan teman-temannya. Itulah kenapa saya katakan, apalagi alasan tidak percaya, apalagi alasan yang mengata-ngatai. Mungkin masih lagi kali, kenapa masih ada di dalam hati begitu? Masih lagi kali belum puas hidup kedagingan, mungkin. Saya rasa begitulah. Sebab bagi mereka yang masih hidup dalam kedagingan, sebab kedagingan ini banyak jenis-jenis kedagingan. Mungkin masih lagi mau memelihara kedagingan itu, maka apa yang sudah menjadi pelajaran di sini semuanya salah, dianggap salah. Sebab kedagingan dan buah roh itu sangat berbeza, bertentangan sama sekali. Itulah sebabnya kalau firman Tuhan yang begitu menekan, mengajar, pasti sesiapa yang masih ada kedagingan merasa sakit. Itulah sebabnya kenapa masih ada di hati yang saya saja dicakap,
sakit saya punya hati. Sebenarnya bukan kamu yang bicara. Saya pun mengalami begitu dulu jemaat Tuhan. Tapi sebenarnya bukan diri kita yang dicakap, tapi roh yang ada dalam diri kita itu yang kita pelihara. Roh jahat. Roh jahat yang ada dalam diri kita itu yang membuatkan kita rasa tersakiti. Sebab kalau bukan roh jahat yang membuatkan hati kita itu mau memberontak, tidak akan memberontak. Kalau diimbas kembali itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Jaslon, yang dimana manusia pertama itu tidak berbuat jahat pada mulanya, tapi roh jahat yang membuatkan manusia itu berbuat jahat, sebab mereka memberi celah. Begitu juga dengan manusia di zaman sekarang ini. Itulah sebabnya kenapa masih terasa sakit, apalagi kalau firman Tuhan yang sampai begitu keras disampaikan, sakit di sini. Seolah-olah mau keluar saja dari pintu, ataupun kau tunggu, lepas ini saya tidak akan datang, sudah balik. Malas saya betul loh. Saya dicakap, sakit betul di hati. Sebenarnya bukan kita itu yang dicakap, tapi itu roh jahat di dalam badan kita itu. Sekalipun kita tidak manifestasi seperti orang-orang yang muntah-muntah, menumbuk, menendang semua, sekalipun kita tidak begitu, tetapi kalau kita masih merasa begitu, sadar. Kita bisa sadar. Sebab setiap perkara yang berlawanan dengan hal-hal yang betul itu bukan dari Tuhan. Coba kita baca di Galatia. Di Galatia pasal yang kelima, kita baca dulu sana. Saya tiba-tiba saya terdorong mau baca ini. Galatia 5 ayat yang ke-22. Kita perhatikan firman Tuhan ini ya. Pasal ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran dan kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal ini. Dan kita baca Galatia juga ayat yang ke-19, pasal yang sama. Kita boleh tengok ayat yang 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah. Jadi keinginan daging dan buah-buah roh itu sangat berlawanan sekali. Tidak ada persamaan dari situ. Sebab keinginan daging berasal daripada roh jahat, dan buah roh itu berasal daripada Tuhan. Nah, itulah sebabnya kenapa saya katakan, kalau firman Tuhan itu semakin tegas disampaikan dan sampai membuatkan hati kita itu sakit, itu bukan kita sebenarnya, tapi roh yang ada dalam diri kita itu mau memberontak, mau melawan. Kita sendiri boleh nilai, sebab itu diri kita. Kita sendiri boleh nilai. Kalau malas berdoa, itu dari roh jahat. Sepatutnya Alkitab mengatakan berdoa, baca Alkitab, itu kunci. Tapi kalau malas berdoa, malas baca Alkitab, itu siapa? Itu roh jahat, roh malas. Kita sendiri boleh nilai, tidak perlulah diulang-ulang. Oh, kau ada setan, oh kau ada setan, begini. Tidak perlu diulang-ulang, semua dari diri kita sendiri. Sebab kita di sini
Sudah banyak firman Tuhan yang disampaikan. Apa yang sudah dikatakan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini? 99%. Artinya kalau ada yang lain ganjil dalam diri kita, itulah sebabnya Gembala Sidang katakan lawan, kamu boleh lawan. Kenapa tidak boleh lawan? Sebab membiarkan diri itu menjadi hamba roh jahat. Kalau berkelakuan begitu, sudah menjadi hamba roh jahat sebenarnya. Cuma tidak ketara. Kau malas berdoa pun kau sudah jadi hamba roh jahat. Kalau hamba Tuhan, semua pekerjaan yang Tuhan suruh itu yang dibuat. Tidak, kamu dalam Alkitab tiada yang mengatakan rasul-rasul, nabi-nabi membenci Tuhan, melawan Tuhan. Tidak ada. Mereka semua menurut apa yang Tuhan suruh. Jadi kita semua yang ada di sini cukup lengkap jemaat Tuhan. Kita diajar firman Tuhan. Kita diajar dalam pujian penyembahan, mengalir dalam urapan Roh Kudus. Kita diajar berperang. Apalagi yang kurang? Tidak ada yang kurang di sini jemaat Tuhan. Yang membuatkan rasa itu kurang, kedagingan. Itu saja. Sebab roh kedagingan ini berasal dari roh jahat itu yang selalu memberontak dan melawan Tuhan. Ada satu hamba Tuhan yang saya mengerti sedikit dia punya penyampaian firman Tuhan. Ini orang anulah. Dia bilang, roh jahat dia mau melawan Tuhan, tetapi roh jahat tidak dapat lawan Tuhan. Cara dia melawan Tuhan, dia memakai manusia, di mana manusia yang tidak mau menuruti firman Tuhan. Berarti dia tidak menuruti firman Tuhan, kedagingan, penuh kedagingan. Itulah cara dia melawan Tuhan. Dia bilang, "Oi, dalam hati saya betul loh." Sebab Alkitab bilang, kau setia berdoa, tapi yang dia lakukan di sebalik, dia malas berdoa, kedagingan. Artinya dia melawan Tuhan, cuma tidak terang-terang. Jadi kita di sini jemaat Tuhan, kita mau melawan Tuhan ataupun mau menjadi hamba Tuhan. Kita sendiri yang menilai dalam perkara ini. Kalau kita mau melawan Tuhan, artinya sia-sia saja kehadiran kita dalam gereja. Sia-sia kita penat bekerja, terus pergi gereja. Ada yang dari siang sampai ke malam di gereja, malam baru pulang. Sia-sia saja. Jangan biarkan hidup kita ini sia-sia di hadapan Tuhan. Sebab kenapa? Ingat, Tuhan Yesus mati bukan untuk binatang, tapi dia mati untuk kita. Jadi sekarang waktunya kita harus mencari Tuhan. Seperti yang disampaikan oleh Pastor Jasmine. Kita yang mau mencari Tuhan sekarang. Sebab kenapa? Tuhan sudah terlebih dahulu mencari kita. Tetapi karena dosa yang membuatkan penghalang. Jadi sekarang Tuhan mau supaya kita yang mencari Dia dengan segenap hati. Ini pun saya ada nampak satu, mungkin itu yang selalu movie-movie yang pendek, mungkin AI lah kali. Begini cerita dia. Di satu tempat, ini roh jahat, Lucifer lah dia. Dia pergi dalam perkumpulan itu. Mungkin ada di antara kami yang nampak dia kali ini. Dia pergi di perkumpulan itu orang. Jadi si Mikael dia berdiri, dia di atas lah begitu, dia berdiri. Jadi bila dia nampak si Lucifer mau pergi kepada perkumpulan orang-orang ramai itu kan, dia terus coba pegang dia punya pedang. Dia mau lawan si Lucifer. Tapi terus Tuhan Yesus bilang, jangan. Tapi dia bilang, Mikael, tapi dia mau mempengaruhi ciptaanmu, dia bilang. Tapi Tuhan bilang,
Jangan. Sebab manusia harus membuat pilihan sendiri, dia bilang. Terus, baik Tuhan, dia bilang. Bayangkan, segala perkara jemaat Tuhan ada dalam tangan kita. Tuhan Yesus sendiri sudah berkata di sini, baiklah kamu memilih. Apakah kamu memilih aku atau Tuhan, atau memilih dunia ini, dia bilang. Kita sudah banyak mengerti jemaat Tuhan. Kita sudah banyak mengerti. Jangan lagi kita membiarkan diri kita ini menjadi hamba roh jahat. Kita sudah lengkap di sini. Secara pribadi jemaat Tuhan, kalau saya berpikir secara pribadi, saya bilang tidak boleh sudah undur, tidak boleh sudah hidup macam dulu. Sebab banyak sudah kita tahu, banyak sudah kau tahu. Kalau seolah-olah itu botol air atau beldi sudah penuh, sudah tiada kosong lagi. Tapi apa yang kita perlu buat, bukan hanya perlu saja, tapi harus kita melaksanakan itu. Pilihan jangan salah. Sebab tempat ini sudah dipilih oleh Tuhan. Kita harus melaksanakan unite itu. Jadi firman Tuhan sampai di sini saja. Tidak panjang jemaat Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini saja. Dan